Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi, berkah dalam. Pengenalan Yohanes, atau biasa disebut murid kesayangan atau yang dikasihi, akan Yesus, membawanya kepada kerendahan hati, iman, dan kasih yang prima. Itulah pesan Injil pada pesta Santo Yohanes Penginjil hari ini. Dengan hanya melihat, Yohanes percaya Tuhan yang ia kenal dan kasihi sudah bangkit. Ia memahami kasih dan imannya akan sabda Tuhan sudah tumbuh dan berbuah. Itulah yang membuatnya berlari dan yakin dengan cepat. Yohanes memiliki iman yang mendalam dan percaya, meski apa yang dilihatnya sederhana. Melihat kain kafan dan peluh yang terlipat rapi dan makam kosong. Kepercayaan ini bisa terjadi karena Santo Yohanes mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dan membatinkan dalam hidupnya. Kita juga diundang untuk menghidupi sabda dalam hati kita dan mempraktikkan dalam hidup nyata. Maka kita akan disebut memiliki iman yang mendalam. Dalam sebuah riset penelitian, para ahli menyimpulkan bahwa perasaan dikasihi dan mengasihi ternyata menghasilkan efek yang positif terhadap kesehatan jantung. Selain itu, dengan mengungkapkan kasih, orang juga akan memiliki tubuh yang lebih bugar dan segar. Dalam banyak peristiwa, hati yang mengasihi Tuhan dan yang terlatih merasakan Tuhan akan melihat Tuhan dengan mudah dalam segala hal dan dalam segala peristiwa. Yohanes menulis Injilnya dari pengalaman yang nyata, dari hidupnya sendiri, yang digambarkan sebagai apa yang ia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang ia raba serta rasakan. Kita diundang untuk menggunakan segenap panca indera kita, totalitas hidup kita dalam mengimani Yesus, sehingga kita mampu
menjadi pewarta dalam hidup kita melalui tindakan, ucapan, dan buah yang kita hasilkan dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini kita merayakan pesta seorang rasul yang mengajak kita menjadi rasul-rasul cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Bukti kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan satu-satunya adalah dengan mengasihi sesama yang kelihatan. Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian.